ke IGD. Sekarang itu keluhan utamanya kejang. Jadi yang harus kita tanya, frekuensinya berapa kali, lamanya berapa lama, dan sejak kapan kejang itu terjadi. Itu ya. Karena apa, nanti selain meningitis ada lagi yang dinamakan kejang demam. Nah, dari anamnesis kalian udah bisa diagnosis kejang demam itu masuk ke kompleks atau yang simplex. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini kita cek dulu nih. Jadi dia ini ada keluhan kejang yang lama, 6 jam yang lalu, terus hanya 1 kali, tapi selama 40 menit. Menurut ibunya, saat kejang tangan kaki lu berapa durasinya, pokoknya berkutat dengan waktu, kita juga harus tanya, kejangnya itu seperti apa? Karena kejang itu banyak macam-macamnya. Yang ini dia bilang tangan kakinya lurus, tegang, dan kaku. Berarti ini namanya tonik doang, kejang tonik. Kalau ada lagi yang namanya kejang tonik klonik, berarti itu kelojotan. Yang kayak biasa kita lihat di film-film gitu, yang dia tangannya gini-gini, kakinya juga ikut, matanya mendelik ke atas, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi yang namanya kejang lena. Dia itu kejangnya itu bukan yang gerak, bukan yang ini, tapi dia cuman bengong. Itu biasanya pada orang epilepsi yang berkepanjangan. Nah, itu termasuk ke ada namanya tadi kejang lena. Jadi dia itu pandangannya kosong untuk beberapa saat. Nah, padahal itu bukan dia bengong gitu. Dia itu pada saat itu sedang kejang. Nah, itu namanya kejang lena. Oke? Jadi ya kejang itu sebesar garis besar tuh itu ada yang tonik, ada yang klonik, tonik klonik itu ialah kelojotan tadi yang aku bilang. Terus ada lagi namanya tadi terakhir kejang lena. Jadi dia tuh kayak diem, bengong kayak gitu. Oke. Saat di ruangan emergensi Jini itu tidak kejang lagi. Nggak ada kejang lagi nih, berarti memang cuma 1 kali doang kejangnya. Tapi kesadarannya menurun. Oke. Nah, inilah yang bisa kita membedakan mana dia ini ada memang penyakit yang mendasarinya, mana yang dia ini hanya kejang demam. Jadi kalau orang kejang demam sama meningitis atau encephalitis ini biasanya membedakannya pada kejang demam biasanya anaknya sadar, habis itu kayak biasa aja gitu, ya. Nah, tapi kalau pada orang yang memang ada sakit yang mendasari di bagian otaknya, itu biasanya dia nggak sadar, sadarannya menurun. Apalagi 40 menit, guys. Bayangin aja nih, listrik di otaknya itu terus berkontraksi, jadi sehingga udah berapa banyak yang terjadi kerusakan gitu selama 40 menit. Jadi kita usahakan itu jangan selama itu kejang, memang harus ditangani dengan cepat, ya. Oke, udah kita tahu nih anamnesis kejangnya secara garis besarnya. Kejangnya lama, sekitar 6 jam yang lalu. Boleh. Mau sekarang ya PPT-nya ya? Bentar ya, aku lupa lagi share. Hmm, hmm, Potong dikit ya. Hmm, hmm, hmm. Lama banget ya. Oke, udah ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan udah apa namanya? Udah tahu kan kita. Jadi dia udah jelas banget nih, kejangnya tuh udah lengkap banget pembekalan kita dari anamnesis ya. Terus dia bilang lagi nih, sekitar 3 jam yang lalu, si Jini ini seperti ingin tidur saja, udah ngantuk-ngantuk kesadarannya, udah mau somnolen nih. Dan tidak mau menyusu.
Itu menandakan kalau memang dia saat ini, si anak ini sedang penurunan kesadaran. Nanti kita cek ya di GCS ya, nanti kita lihat mengalami demam tinggi yang disertai batuk 2 hari, ada batuk pilek sejak 2 hari yang lalu. Oke nih, kita udah tahu nih penyebabnya tuh apa, faktor resikonya dia apa. Jadi memang si Jini ini sebelum ada kejang, dia itu ada batuk pilek 2 hari yang lalu. Nah, Ibu Jini ini mencoba mengobati sendiri dengan obat penurun panas serta obat yang dibeli di warung aja buat meredakan batuk pileknya. Tapi memang belum ada perbaikan. Itu ya. Riwayat kejang sebelumnya disangkal. Oke, jadi memang sebelumnya dia nggak pernah kejang ya, kata ibunya ya. Tapi memang di keluarganya ada riwayat ayahnya nih yang pernah kejang demam saat masih kecil. Kayak memang ada bakat nih. Biasanya yang untuk kalau kejang demam itu memang turunan dari orang tua. Ataupun kalaupun nggak orang tuanya, dari pamannya, dari tantenya, bisa jadi ya. Jadi kita harus anamnesis tuh riwayat-riwayatnya. Entah riwayatnya dia dulu pernah kejang atau riwayat dia di dalam keluarganya seperti apa. Oke, kita lihat lagi nih, imunisasinya tidak lengkap. Belum, padahal boosternya ada di 2, 3, 4 ya. Booster lagi, ya kan? Nah, tapi dia nggak lengkap nih. Di 9 bulan ada, apa namanya, vaksin campak, rubella gitu, apa MR, ya kan? Tapi dia lewat nih semuanya. Oke, oke. Jadi kita selanjutnya udah ada tahu nih berarti pertahanan tubuhnya si anak ini, si Jini ini nggak terlalu kuat karena imunisasinya tidak lengkap. Kita masuk ke pemeriksaan fisik. Kita lihat GCS-nya dulu ya. Kan kita itu selalu ngelihat kesadaran tuh selain dari subjektif kita yang mengatakan kalau dia itu ngantuk-ngantuk nih di sini kan. Dia bilang tidak mau tidur saja dan tidak mau menyusu. Kita konfirmasi dengan GCS-nya. I-nya 2. I2 itu kalau dirangsang nyeri baru dia buka mata. Ya. M-nya itu 2. M2 itu dia akan melakukan suatu gerakan yang abnormal. Ya, itu M-nya 2, V-nya 2, dia cuma bisa mengerang doang, nggak bisa dia menyebutkan kata-kata. Oke? Konfirmasi ini benar nih, pasiennya benar-benar penurunan kesadaran. Oke, sekarang kita lihat ke tanda vitalnya. Tanda vitalnya tinggi banget ya. Nih lihat, nadinya meningkat karena memang demamnya suhunya sedang naik ya. Jadi wajar kalau nadinya meningkat. Nafasnya normal, nggak ada sesak nafas ya. Suhunya 39,6, demam banget nih. BB-nya 9, TB-nya 75. Kita lihat ke keadaan fisiknya. Kepala, mata, pupilnya isokor, mulut trismus nggak ada. Multitrismus ini dia hadirkan di pemeriksaan fisik kita ini untuk mendiagnos banding, menyingkirkan kalau pasien ini terkena tetanus, ya. Itu. Jadi pada pemeriksaan fisik makanya multitrismusnya negatif. Jadi kalau positif itu berarti anaknya kena tetanus. Jadi udah bisa disingkirkan nih tetanusnya, oke? Sekarang kita lihat lehernya, ada pembesar KGB nggak ada. Toraknya normal, abdomennya juga normal, ya nggak ada epistotonus. Ini juga menandakan kalau pasien itu sedang tetanus. Jadi kayak papan. Epistotonus itu perutnya tuh kaku banget guys, jadi kayak papan gitu. Jadi kalau kita palpasi kan biasanya supel, ya kan? Pernah kan belajar palpasi kan? Nah itu kan kalau misalnya kita pegang abdomen pasien kita atau probandus kita pada saat OC itu kan supel ya. Nah ini nggak kayak papan, bener-bener kayak papan keras gitu. Itu namanya epistotonus. Jadi udah bisa juga disingkirin nih karena tetanusnya. Heparlian tidak bisa dinilai. Oke. Terus dia bilang ekstremitasnya deformitas nggak ada, akron hangat, CRT-nya 2 detik, kurang dari 2 detik. Oke, berarti nggak shock ya pasiennya ya. Masih neurologis nih. Misalnya lagi blok saraf atau distase saraf, itu kita wajib menuliskan status neurologisnya, ya. Nervus cranialisnya yang 12, ada 12 itu, dia tidak ada kelainan. Ya, karena memang ini bukan lesinya di bagian memang dia
Kalau meningitis itu berarti ada di lapisan meninginnya ya, bukan di dalam otaknya nih yang bermasalah. Infeksinya memang di lapisan meninginnya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Fungsi motoriknya ada ekstremitas superior, ada yang inferior dibagi. Semuanya itu refleks biologisnya meningkat, dia bilang. Terus patologisnya positif, yang harusnya tuh negatif. Klonusnya positif, dia yang inferior. Terus tonusnya hipertonik, jadi dia berlebihan. Kalau untuk gerakan kekuatan nggak bisa dinilai ya. Gerakan kekuatan itu yang 5, 5, 5, 5 itu. Kalau 5 itu kan dia bisa melawan dan menahan. Jadi kalau pasien ini tidak bisa dinilai. Karena apa? Kesadarannya menurun. Jadi nggak bisa kita nilai. Ya, jangan sesekali kalian misalnya pasiennya kesadarannya menurun, GCS-nya 13, kalian periksa tuh kekuatan ototnya, nggak bisa ya. Yang fisiologis sama fungsi rangsang meningelnya. Oke, kita lanjut ya ke sensoriknya, tidak ada kelainan. Rangsang meningelnya juga kok duduknya positif, dia bilang ini benar-benar punya meningitis banget nih. Kuziski 14-nya positif, Kernigsannya positif, jadi menandakan kalau itu adalah kaku kuduk. Pemisahan darahnya, leukositnya luar biasa ya guys, 24.000, normalnya 10.000 loh. Coba ada 14.000 kenaikannya. Wajar aja kalau misalnya kita mau bilang dia bisa infeksi kan ke dalam ke otaknya. Kita masuk ke anatomi dulu ya. Jadi di otak itu ada lapisan, ada 3 lapisan yang untuk melindungi otak dan medula spinalis. Ada 3 lapisan nih. Ya, yang pertama itu ya tulang dulu ya, kranium. Terus ada yang namanya lapisan yang menempel pada kranium, itu ada namanya durameter. Durameter itu ialah membran yang paling superficial dan tebal. Durameter itu untuk membantu fiksasi otak di dalam tulang kepala. Jadi biar dia itu kalau misalnya ada benturan ya nggak selalu langsung kena ada tulang dulu gitu. Nah, ada lapisannya. Itu paling yang luar tuh durameter namanya. Nih. Terus ada lagi namanya arachnoid meter, yaitu lapisan meningen kedua yang sangat tipis. Nih, setipis yang warna biru ini nih. Ruang antara membran ini dengan durameter dinamakan ruang subdural. Nah, ini namanya ruangan subdural. Jadi subdural. Terus mempunyai sangat sedikit cairan serusnya. Yang lapisan meningia ketiga itu adalah si piameter. Piameter itu yang melapisi permukaan otak, yang benar-benar nempel banget sama otak. Ada lagi ruang antara arachnoid sama piameter itu ada namanya subarachnoid. Nah, di sini biasanya ada arteri-arteri di ruangan ini namanya subarachnoid. Biasanya banyak arteri, vena. Nah, ini yang biasanya nanti di slide skenario selanjutnya kalau ada stroke segala macam, ini di sini nih biasanya yang pecah pembuluh darah ya. Tuh. Dan sangat dipenuhi dengan cairan cerebrospinal. Jadi ingat ya, ada 3 lapisan, ada dura yang paling luar, ada arah yang tengah, ada piameter. Di bagian-bagian itu masing-masing dia akan ada yang namanya ruangan antara membran. Ada yang disebut dengan subdural, ada yang disebut dengan subarachnoid. Tergantung aja di mana. Kayak kalau subdura berarti di bawah dura. Namanya subdura. Kalau dia subarachnoid berarti di antara arachnoid dan di atas diameter. Gitu ya. Jadi jangan dihafal. Ingat aja subarachnoid berarti ya di bawah arachnoid dan di atas diameter. Nah, ini adalah cerebrospinal fluid. Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam otak dan medula spinalis itu ada cairan yang melewati mereka, selalu bersirkulasi terus. Kalau misalnya ada salah satu infeksi atau benda asing, nah cairan inilah yang akan bermasalah. Jadi CSF ini adalah cairan yang mengelilingi ruang subarachnoid sekitar otak dan medula spinalis serta mengisi ventrikel dalam otak tuh. Jadi dia penuh di situ tuh, ada cairannya di dalam otak itu. Jadi CF itu berfungsi untuk mengangkut oksigen, glukosa, dan bahan kimia yang dibutuhkan dari darah ke sel neuron dan neuroglia.
Jadi kurang lebih total volumenya itu 80 sampai 150 mili. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang, itu bisa turun otaknya. Misal nih, cairannya kurang nih ya. Ada gambar nggak ya? Nggak ada lagi. Jadi misalnya CSF itu kan, nih otak nih kan, ini otak kita kan, ini otak. Sebenarnya yang membuat otak itu tetap berada di tempat posisinya itu selain apa namanya? Selain kranium juga ada cairan cerebrospinal ini. Kalau misalnya apa namanya kurang, berarti kan lama-lama bisa turun tuh apa namanya otaknya. Nah, itu yang kita takutkan kalau misalnya dia ada herniasi, kalau kita bilang ya turun otaknya itu. Yang pertama kali itu yang batang otak. Nah, itu yang sulit, yang agak bahaya. Terus kalau kelebihan juga gimana? Bisa. Kayak pasien kita ini ada namanya peningkatan intrakranial. Kalau memang si CSF-nya ini berlebihan. Jadi otak kita itu guys diatur sedemikian rupa sama Tuhan itu udah pas komposisinya. Otak itu segini, terus darah itu segini, cairan itu segini. Jadi kalau misalnya ada sedikit aja tumor ataupun darah karena nih apa namanya stroke ataupun contohnya infeksi, ya itu dia akan berubah komposisinya. Nah pada saat dia berubah itulah akan menunjukkan gejala-gejala nantinya. Oke? Tuh. Gak bisa, jadi dalam otak itu memang harus segitu, gak boleh. Dan kita juga, otak juga punya adanya blood-brain barrier. Itu sangat susah menembus itu. Makanya nanti kita lihat ya, ada faktor-faktor risiko yang kenapa orang ini bisa sampai kena meningitis. Karena nggak semua orang bisa kena meningitis, guys. Jadi kita lihat. Jadi kita bahas dulu pertama ya nih. Jadi ada yang normal, ada yang meningitis. Bisa kita lihat. Kalau meningitis itu ya peradangan, infeksi di selaput otak. Kita nggak tahu bagian selaput otak yang mana tuh, bagian yang mana yang terinfeksinya. Yang pasti, yang harusnya dia jernih segala macam. Nah itu ada infeksi di cairan cerebrospinalnya. Makanya nanti ada misalnya namanya lumbal fungsi, ya. Nanti kita lihat lagi di selanjutnya. Jadi kalau meningitis itu artinya adalah infeksi lapisan meningen otak. Meningen berarti lapisan meningen otaknya yang sedang itis-itis kan infeksi ya. Sedang ada infeksi. Terus kita lihat lagi. Kalau encephalitis itu infeksi parenkim otaknya. Encephal itu parenkimnya. Jadi infeksinya itu ada di otaknya tuh. Ada di dalam sini. Kalau itu kan di lapisannya aja kalau meningitis ya. Kalau encephalitis itu di otaknya, di parenkim otaknya juga kena infeksi. Makanya kadang kita suka misalnya nih ada gejala meningitis, ada gejala encephalitis, bisa kita gabungin namanya meningoencephalitis, ya. Ini aku bilang tadi. Jadi kalau penyakit meningoencephalitis ada, jadi infeksi pada lapisan meningennya dan parenkim otaknya. Kita bahas ya. Meningitis tadi kita bahas satu-satu. Meningitis adalah radang selaput otak, yaitu adalah infeksi pada cairan cerebrospinal maupun selaput otaknya. Jadi udah selaputnya sama cairannya si CSF-nya tadi juga terinfeksi yang membungkus jaringan otak dan medula spinalis. Sedangkan kalau encephalitis itu infeksi pada dan inflamasi pada parenkim otak yang menyebabkan disfungsi cerebral. Jadi kalau digabungin udah infeksi pada lapisan selaput otaknya dan parenkim otaknya juga terkena. Kalau menurut WHO ya, sekitar 1,8 juta kematian anak balita ini disebabkan karena meningitis dan encephalitis. Jadi ada lebih dari 700 kematian anak terjadi di kawasan Asia Tenggara ini, dan di Amerika bahkan bilang 55% itu anak laki-laki biasanya yang terkena. Sorry. Jadi penyebabnya macam-macam guys. Jadi nggak selamanya meningitis itu penyebabnya bakteri. Tapi pasti ada aja yang bisa, contohnya ada jamur yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Contohnya kalian pernah kan belajar yang tinea apa namanya, kok tinea sih, apa namanya, cacing yang pada ini
Iya, tinea solium ya, pada babi yang bisa naik ke atas cystisis corsisnya. Ingat nggak? Ayo, kemarin blok infeksi ya. Iya, infeksi tropis. Yang pada apa tinea solium yang bisa naik ke atas tuh, apa namanya, larva cacingnya. Jadi dia ada infeksi di lapisan meninginnya. Ya ini bisa parasit tadi penyebabnya. Jadi macam-macam. Tergantung dari anamnesisnya kita membawanya kemana faktor resikonya. Tapi kan pasien kita ini dia bilang ada 2 hari demam, batuk pilek. Jadi antara bingung nih kita apakah virus atau bakteri nih. Tapi kalau dari leukositnya dia meningkat atau menurun? Gimana Tasya? Jadi dia meningkat atau menurun tadi pada leukositnya? Meningkat. Iya. Jadi biasanya kalau meningkat apa, guys? Apa Tasya? Apa kalau meningkat lebih ke bakteri atau virus biasanya? Wida deh, Wida. Gimana Wida? Lebih ke bakteri atau virus? Malu-malu ya grup ini. Gak apa-apa kalau sama aku bukan ini. Cuman biar melatih kefokuskan aja. Dita deh, Dita. Gimana Dita? Biasanya nih, Dit, kalau misalnya dia bakterinya yang justru cenderung meningkat. Apa, Dit? Bakteri atau virus kita curiganya? Bakteri, Kak. Iya, bakteri ya. Jadi memang kalau curiganya pada pasien kita ini bakteri dia. Jadi kalau tadi kayak aku bilang tadi ya, meningitis tuh banyak banyak banget apa namanya yang menyebabkan bisa jamur, bakteri maupun parasit. Jadi faktor resikonya biasanya nih ada yang deket-deket lah sama otak. Contohnya dia ada infeksi telinga, di hidung, itu kan deket-deket tuh ya sama sawah-daura otak kan. Nah, itu bisa tuh. Atau fraktur, dia kecelakaan nih, terus patah tuh. Nah, bisa apa namanya kalau misalnya lukanya terbuka bisa infeksi kan lapisannya yang paling luar. Apa yang paling luar tadi namanya? Yang deket sama kranium di Amelia, Amalia, Amal. Biasanya Amelia, ini kamu Amalia ya? Gimana Mal? Jadi kalau misalnya nih ada fraktur kan, depannya D Mal. Duramater, Kak. Iya, jadi duramater ya, bisa jadi di sana tuh terinfeksinya. Atau memang dia ada operasi sebelumnya. Tuh. Untuk bakteri, virus sama yang paling sering yang mana? Yang paling sering itu kalau di Indonesia ya nomor 1 tuh pasti tuberkulosis paling sering. Ini biasanya dia ada tuh TB yang udah di HIV, dia TB di TB paru ya, tuberkulosis di paru, terus tiba-tiba dia meningitis bisa. Kalau bakteri biasanya yang paling sering itu Haemophilus influenza, cocok ya sama kayak pasien kita tadi ya, dia kan batuk pilek tuh, atau Streptococcus pneumonia, atau Neisseria meningitis. Virus juga bisa, yang biasanya tuh enterovirus, Coxsackie echovirus, ada EBV, herpes simplex, CMV tuh cytomegalovirus. Oke? Jadi banyak banget penyebabnya. Dari mana kita bisa tahu bakteri, virus, atau TB itu nanti kita cek di lumbar fungsinya. Oke? Kita lihat dulu. Kalau misalnya pada anak-anak atau bayi yang paling sering itu penyebabnya si ini nih, Haemophilus influenza. Kalau dewasa juga sama aja, yang paling sering menyebabkan bakterinya ya. Neonatus yang paling sering itu E. coli, Klebsiella, sama Enterobacter biasanya. Jadi kemungkinan pasien kita ini kan masuknya 10 bulan ya, itu kan udah masuk anak tuh. Neonatus tuh sampai umur dia 28 hari neonatus tuh. Jadi kalau dia udah umur 1 bulan masuknya bayi. Kalau encephalitis biasanya yang paling sering tuh virus ya, encephalitis itu. Jadi kalau virus itu yang paling sering itu CMV sama tadi arbovirus. Kalau bakteri juga dia ada tuberkulosis sering juga, sitogens, mikroplasma pneumoni. Kalau fungal biasanya Cryptococcus yang paling sering.
atau kandidiasis. Kalau udah fungal atau jamur biasanya yang menginfeksi itu jarang banget pada orang sehat, biasanya pada orang yang imunokompromis, guys. Faktor resikonya, jadi faktor resikonya biasanya itu ada pasien itu lagi sakit tuh, tapi tidak terlaksana dengan adekuat, faringitis, otitis media, pasien kita banget tadi ya, faktor resikonya udah ada ya. Ada infeksi gigi kah, ada pneumonia kah, ada endokarditis kah. Jenis kelaminnya ini laki-laki paling sering dibandingkan anak perempuan. Tapi sampai sekarang tuh nggak ada studi yang bilang kenapa laki-laki paling sering. Terus yang sering juga nih, yaitu imunologi. Biasanya itu pada pasien HIV, kata dia, atau memang pasien itu mendapat obat-obat imunosupresi. Pada saat apa? Misalnya, contohnya pasien itu transplantasi ginjal. Nah, itu kan dia konsumsi imunosupresi itu, biar apa namanya, nggak dianggap asing ginjal yang barunya. Jadi makanya diberikan imunosupresi, tapi buruknya dia gampang infeksi. Terus keadaan sosioekonominya rendah, lingkungannya padat, kebersihan lingkungannya juga buruk. Nah, pada neonatus juga bisa sering sih, biasanya dari ibunya atau faktor maternalnya. Jadi misalnya waktu itu pada dia saat masih kandungan, ada ruptur membran fetal. Jadi infeksi lah itu pada minggu-minggu terakhir kehamilan. Jadi apa namanya, ibunya yang infeksi, jadi bayinya juga bisa terikut terinfeksi. Itu ya, pasien kita tuh ada tuh, dia memang ada vokal infeksi yang tidak tata laksana dengan baik. Cara penyebarannya banyak. Yang pertama itu ada hematogen. Ya, pasien kita nih hematogen nih, dia penyebarannya. Jadi memang ada satu infeksi dulu. Hematogen itu jadi lewat darah nyebarnya. Jadi bakteri itu lewat aliran darah menembus blood-brain barrier tadi. Nah, sehingga dia bisa menginfeksi di bagian otak. Atau memang perluasan secara langsung suatu infeksi. Jadi kalau sinus, kalian tahu kan sinus, makanya sinus itu bahaya tuh, yang siapa yang ada sinusitis di sini? Jadi, memang ada tempatnya beneran, perluasan secara langsung. Atau implementasi bakterinya langsung, karena memang tadi kayak aku bilang ya, ada trauma otak atau memang dia ada operasi. Nah, kalau pada bayi, kemungkinan memang dia terhisap cairan amnionnya yang terinfeksi dari ibunya. Atau memang transmisi secara transplasenta, jadi dari plasenta ibu. Jadi memang dari ibu dia dapatnya, itu ya. Jadi ada 4, ada hematogen, langsung ada bakterinya langsung karena dia ada terbuka, dan terakhir ada pada neonatus pada dari ibunya ya, infeksinya. Gejalanya harus dihafal. Ini bedanya meningitis sama ensefalitis. Ada trias meningitisnya. Pertama dia demam. Kedua dia nyeri kepala. Yang terakhir pasti namanya meningitis, ya gejala GRM-nya, gejala rangsang meningianya positif pasti. Ya, harus diingat dari sekarang. Jadi ada 3 tuh. Selain itu bisa juga ada mual karena dia berkaitan dengan TIK yang kata ya. Terus ada kaku kuduk karena tadi rangsang meninggal yang penuh kesadaran. Fotofobia, jadi nggak bisa lihat silau-silau, ada cahaya lampu dia pusing kepalanya. Biasanya kalau pada bayi yang kecil banget tuh jarang terlihat jelas rangsangan apa namanya, radang pada meninggalnya ya. Biasanya dia ditandai dengan rewel aja. Di pasiennya tuh rewel, gelisah, demam, beda pada bayi ya biasanya ya. Terus peningkatan intrakranal itu ditunjukkan adanya keluhan sakit kepala, diplopia itu pandangan ganda, jadi kayak lihat ada 2 gitu. Terus ada muntah, biasanya pada bayi bisa banget nih kan, ubun-ubunnya belum menutup ya, menutup kan umur 6 bulan tuh. Nah pada saat dia belum menutup, kita bisa ngeliat tuh kalau misalnya ada peningkatan TIK-nya itu menonjol ubun-ubunnya. Tuh, yang kalian tahu kan, yang suka berdunyur di sini, yang kata nenek kalian atau siapa mama, jangan dipegang gitu kan, masih lembut kepalanya. Nah itu ubun-ubunnya belum menutup. Nanti dia 6 bulan ke atas dia menutup. Ya. Jadi memang ada yang berdunyur itu mudah banget tuh kelihatan biasanya. Tapi kalau untuk 9 bulan biasanya udah gak menutup ya. Terus ini kalau tanda dia ensefalitis. Nah ini nih ensefalitis nih yang membedakan dia sama meningitis.
dia ada demam, sama-sama namanya itis-itis, infeksi pasti ada demam, kejang, terus dia ada penurunan kesadaran. Pasien kita banget nggak sih? Semuanya ada kan? Makanya kita lebih mengarahkan dia ke meningoencephalitis. Kejangnya itu biasanya bersifatnya ungu atau vokal tadi ya. Terus dia ada defisit neurologis. Pasiennya bisa afasia, afasia itu nggak bisa ngomong. Terus dia ada hemiparese, jadi kayak kelumpuhan gitu. Tadi ada ya defisit neurologisnya apa? Refleks patologisnya positif. Ya, jadi dia ada tuh defisit neurologisnya. Udah jelas banget nih. Udah dia tadi ada kejang, ada penurunan kesadaran, tapi langsung meninggal positif, berarti bisa dua kemungkinan dia ini kena infeksinya, bisa encephalitis sama meningoencephalitis. Jadi makanya namanya meningoencephalitis. Itu tadi ya. Nih, bagaimana dia ini bisa menginfeksi? Tapi ini kalau dari bakterialnya ya. Jadi memang ada iritasi di bagian meningelnya yang pertama tuh. Kita lihat dari sini aja, sama aja kok. Jadi pertama tuh pasti ada fokus infeksi dulu nih. Tadi ya, kita kan ada tuh fokus infeksinya tuh di bagian hidungnya. Kita nggak tahu dulu apa nih penyebabnya. Sama di bagian hidungnya dia pilek karena dia tadi ada ispanya. Jadi dia itu bakterinya itu menyebar secara hematogen, menembus sawar darah otak. Jadi makanya nih terserah nih bakterinya mau kemana, mau menginfeksi parenkim aja atau meningitis aja, apa lapisan meningennya atau dua-duanya. Pada pasien kita ini penurunan kesadaran. Kenapa? Karena kan yang disedang parenkim otaknya. Wajar kalau dia penurunan kesadaran ya. Jadi ada mengganggu fungsi sistem saraf pusatnya. Sedangkan ini adalah tempat kita on off-nya. Makanya dia penurunan kesadaran. Terus apalagi nih? Jadi dia ada kalau misalnya pada orang yang infeksi ada akumulasi makrofag sama sitokin ya, dipanggil tuh semua fokus-fokus ya tentara-tentara tubuhnya tuh. Jadi pada saat dipanggil semua rame kan? Di otak rame tuh jadi ada sitokin, interleukin 1 segala macam, ada makrofag juga rame tuh. Jadi ada peningkatan permeabilitas sawar darah otak. Nah, pada saat ini karena dia meningkat permeabilitasnya ada kebocoran plasma di parenkim otaknya, jadilah dia edem. Kayak biasa kita kan. Jadi kan dia ada meningkat nih permeabilitasnya, ada bocor, udah nggak bisa nahan lagi kan di pembuluh darahnya, rame banget. Semuanya dipanggil sama dia. Jadi bocor, jadi edem cerebri, bengkak otaknya. Cerebri itu otak, edem itu bengkak otak ya guys. Nah, pada saat itulah kayak aku bilang tadi, tidak boleh ada makanya nanti sih TIK-nya akan meningkat. Gejalanya apa? Pentrias ya, penurunan kesadaran, ada muntah proyektil, bukan muntah yang kayak kita kayak gitu bukan ya. Jadi muntranya itu nyemprot kalau memang dia berasal dari TIK-nya. Terus ada sakit kepala. Karena dia 10 bulan dia belum bisa bilang ya sakit kepala, dia belum bisa, pengen dia cuma rewel doang. Itu. Terus karena dia edem cerebri tadi listrik otak itu terganggu. Nah, jadi aktivitas listrik otak itu terganggu menyebabkanlah dia kejang. Jadi kalau kejang itu loncat-loncat gitu, guys. Jadi tinggi banget aktivitas listrik dalam pasien tersebut. Jadi makanya dia kejang. Terus karena tadi ada aktivasi makrofag, sitokin, interleukin kayak biasa ya, kan ada prostaglandin tuh, ya kan, yang di blok-blok sebelumnya, prostaglandin, nanti di asam arachidonat gitu-gitu, nanti terjadilah baru di hipotalamus set akan terjadi demam, ya. Terakhir kalau memang disebabkan oleh bakteri, berarti leukositnya meningkat. Oke, sampai encephalitis, ada yang mau ditanya dulu? Lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Kita ke meningitis tetangganya nih, karena dua-duanya kena semua. Jadi kan dia yang kena tuh di bagian lapisan meninginnya. Kalau misalnya dia infeksi nih di lapisan meninginnya, dia kan ada namanya menstimulus nociceptor di duranya. Nah, sakit kepala lagi pasti. Karena kayak tadi nggak boleh ada satupun yang bermasalah, pasti ada tanda-tandanya tuh. Sakit kepala. Terus kalau misalnya dia stimulus nociceptornya di bagian batang otak, dia kagok kuduk.
karena kan lapisannya itu kan infeksi. Makanya kalau misalnya kita kepalanya ini kepala ya, ini kepala kita giniin, nah itu makanya kaku dia nggak bisa dia kayak gini menyentuh dada tuh nggak bisa. Kalau kita angkat kaki kepalanya tuh nggak bisa dia nyentuh dada, jadi dia kaku kuduknya. Positif. Terus ini tanda rasa meninggal ya. Jadi dia ini ada lagi namanya terdeteksi karena ada infeksi tadi ya, terdeteksi manuver di bagian pemisahan fisik tertentu tuh. Contohnya eh, apa namanya Kernstein sama Brudzinski-nya yang positif tadi pada pasien kita ya. Jadi kan kalau apa namanya kalau Brudzinski itu kan fleksi lehernya positif, jadi